Dikira aku miskin. Part 29. Kejujuran. Aku tidak dapat mengelak lagi karena Mas Bimo telah mendengar pembicaraanku dengan Bu Dewi. Apa mungkin sudah saatnya mengatakan yang sebenarnya kepada dirinya tentang keluargaku? Akan tetapi, jika aku memberitahukan tentang diriku di depan Bu Dewi, itu sama saja kalau aku mengungkapkan rahasia rumah tanggaku kepada orang lain. Ya, walaupun wanita itu telah aku anggap seperti ibu sendiri. Aku takut jika apa yang kukatakan nanti akan Bu Dewi sampaikan kepada orang lain. Apa kata mereka nanti? Aku tidak mau jika mereka menganggap Mas Bimo menikahi wanita yang menyembunyikan asal-usulnya. Aku tidak ingin mereka berpikiran yang sama dengan keluarga Mas Bimo. Aku pun langsung berdiri dari sofa, lalu menghampiri Mas Bimo ke depan pintu. Aku memberikan isyarat kepadanya agar tidak bertanya tentang apa yang dia dengar tadi. Aku harap dia mengerti dengan keberadaan Bu Dewi yang sedang bersama kami. Ada yang ketinggalan ya, Mas? Kok udah pulang? Aku bersikap manis di depannya. Iya sayang, sepertinya ada berkas yang tercecer di kamar. Aku udah cari-cari di kantor, tetap nggak ketemu. Aku mau cari dulu. Kamu lanjutin aja ngobrol sama Bu Dewi. Sepertinya Mas Bimo mengerti dengan isyarat yang kuberikan. Dia tidak bertanya tentang tempat tinggal orang tuaku. Dia pun langsung menuju kamar setelah menyapa Bu Dewi. Oh ya, kenapa ibu nggak ngajak Mbak Rere? Aku kembali membuka pembicaraan setelah duduk, tetapi dengan mengalihkan topik. Sebenarnya dia mau ikut, tapi ibu mertuanya tadi malam datang dan nginap. Pasti Mbak Rere senang banget. Beliau sering cerita dan mengaku bangga punya ibu mertua seperti Bu Widi. Aku sering terharu mendengar cerita tetangga lamaku itu. Iya, kelihatan sih kalau Bu Widi itu orang baik. Jarang ada mertua sebaik itu. Walaupun mertua ibu juga dulu baik, tapi tidak sebaik Bu Widi. Bu Dewi juga ternyata mengakui kebaikan ibu mertua Mbak Rere. Sudah berlalu beberapa menit, Mas Bimo belum juga keluar dari kamar. Apa dia belum menemukan berkas yang dia cari? Atau mungkin dia sengaja ingin mendengar pembicaraanku dengan Bu Dewi karena jarak antara ruang tamu dan kamar tidak terlalu jauh. Aku pun penasaran dan ingin tahu apa yang Mas Bimo lakukan di kamar. Akhirnya, aku meminta izin kepada Bu Dewi untuk menghampiri Mas Bimo sebentar. Tetapi wanita itu justru langsung berpamitan dan mengaku akan bertemu dengan seseorang. Kok buru-buru, Bu? Aku merasa tidak enak terhadap wanita itu. Ibu udah janji akan ketemu dengan orang itu sekitar 15 menit lagi. Bu Dewi melirik arloji di pergelangan tangan kanannya. Kalau ada waktu senggang, nanti mampir lagi ya, Bu. Semoga Mbak Rere juga ikut. Aku pun menyalami Bu Dewi. Namun, ketika aku hendak memanggil Mas Bimo untuk berpamitan, beliau menolak. Sebenarnya, aku masih bingung kenapa Bu Dewi tiba-tiba ingin pulang. Apa mungkin beliau merasa sungkan karena kehadiran Mas Bimo? Waktu aku bertetangga dengan wanita itu dulu, hanya aku dan Ratih yang sering berbincang dengannya. Sementara ibu mertua dan yang lainnya tampak bersikap biasa saja. Awal aku tinggal bersama keluarga Mas Bimo, ibu mertua pernah mengingatkan agar aku tidak terlalu dekat dengan Bu Dewi. Aku menanyakan alasannya, tetapi beliau tidak memberikan jawaban sama sekali. Akan tetapi, aku tidak menghiraukan ucapannya karena tidak ada alasan bagiku untuk menjauh dari wanita yang selalu baik terhadapku. Hanya Bu Dewi yang mengerti dengan apa yang kurasakan selama menjadi tetangganya. Setelah menutup pintu, aku dan Bagas menuju kamar. Aku terkejut melihat Mas Bimo
yang telah mengganti pakaian kerja dengan kaos oblong. Kenapa dia tidak kembali ke kantor? Tadi dia beralasan pulang untuk mencari berkas yang ketinggalan. Kok kamu ganti baju, Mas? Kamu gak ke kantor lagi? Tanya aku penasaran. Aku pun mengambil mainan Bagas, lalu memberikan kepadanya. Ternyata anak itu memilih bermain di ruang TV. Enggak sayang, aku tadi izin pulang karena gak enak badan. Apa? Jadi, tadi Mas Bimo berbohong di depanku dan Bu Dewi. Tapi tadi kamu bilang ingin cari berkas. Aku memegang keningnya yang ternyata panas. Aku terpaksa bohong karena gak enak sama Bu Dewi. Setelah memperhatikan Mas Bimo, aku baru menyadari kalau dirinya tampak lebih kurus dari sebelum perselingkuhannya terbongkar. Aku tidak dapat menyimpulkan kalau dirinya sedih karena tidak berhubungan lagi dengan wanita itu, karena sebelum aku mengetahui semuanya, mereka telah putus komunikasi. Kamu minum obat ya, Mas? Aku hendak beranjak untuk mengambilkan obat untuknya, tetapi dia mencegahku. Aku gak apa-apa sayang, aku hanya ingin berada di dekatmu. Dia menggenggam tanganku, lalu memintaku duduk di sampingnya. Setelah aku perhatiin, ternyata kamu kurusan, Mas. Aku pun mengatakan apa yang kupikirkan. Kamu baru nyadar sayang? Teman-teman kantor juga pada bilang gitu. Apa kamu sedih karena gak berhubungan lagi dengan wanita itu? Aku tetap saja mengungkit kesalahan yang pernah dia lakukan. Stop bahas ini sayang. Aku gak pernah berpikiran seperti itu. Wajar kalau aku kurus, karena setelah kamu jauhin aku hampir tiap hari gak makan siang. Di rumah juga hanya makan seadanya. Aku merasa bersalah karena tidak menyiapkan makanan untuk Mas Bimo saat hatiku masih membencinya. Kamu yang memaksaku untuk tidak perhatian padamu. Aku mengakui apa yang kulakukan. Lupain aja. Anggap aja aku lagi diet. Kan kamu sering bilang aku gemukan. Sepertinya dia tidak ingin melihatku merasa bersalah. Sikap yang seperti itu yang membuatku tidak mampu menghapus rasa cinta untuknya, walaupun dia pernah menyakitiku. Tapi kamu harus minum obat sekarang, Mas. Aku kembali memberikan saran. Perhatian kamu yang seperti ini membuat rasa sakitku hilang. Udah gombalannya. Pokoknya aku mau ambil obat. Siapa yang gombal sayang? Aku tidak menghiraukan balasannya. Aku memilih melepas genggamannya, lalu segera mengambil obat dari laci lemari. Aku ambilin air minum sebentar. Aku pun keluar kamar menuju dapur. Aku tersenyum melihat Bagas yang masih asyik dengan mainannya di ruang TV. Mama, Bagas memanggilku saat aku akan kembali memasuki kamar. Iya sayang, ada apa? Aku pun menghampirinya. Papa sakit. Ternyata dia menyadari keadaan papanya. Mungkin dia mendengar pembicaraanku dengan Mas Bimo tadi. Enggak sayang, Papa hanya butuh istirahat. Mama kasih minum dulu ya ke Papa. Aku mencium puncak kepalanya. Iya mah. Dia kembali sibuk dengan mainannya, sedangkan aku beranjak menghampiri Mas Bimo. Bagas sepertinya khawatir sama kamu, Mas. Ucapku lalu kembali duduk di samping Mas Bimo. Kemudian memberikan air yang telah kuambil. Dia pun segera meminum obat. Bagas bilang apa sayang? Tanya Mas Bimo. Dia nebak kamu sakit, tapi aku bilang enggak. Hanya butuh istirahat. Aku gak mau dia kepikiran. Pintarnya anakku. Iya Mas, kamu aja yang sempat lupain dia karena lebih memilih selingkuh. Sekarang kamu istirahat ya. Kamu coba tidur. Sayang, kenapa kamu ngomong gitu? Dia menunjukkan raut wajah sedih. Aku masih pengen ngobrol. Ngobrolnya bisa nanti kalau udah enakan. Aku mau nanya tentang obrolan kamu tadi dengan Bu Dewi. Aku berpikir
Kalau dia sudah lupa dengan pembicaraanku dengan Bu Dewi, ternyata aku salah. Dia selalu saja ingat apapun tentangku. Yang mana, Mas? Aku pura-pura lupa. Tentang keluargamu yang tinggal di Samarinda. Aku tadi diam karena gak ingin bertanya lebih detail di depan Bu Dewi. Mungkin lebih baik aku jujur kepadanya sekarang. Iya, Mas, itu benar. Kenapa kamu gak pernah jujur selama ini, sayang? Karena kamu bukan pilihan orang tuaku. Mereka nganggap kita gak sepadan. Aku pun mengatakan alasan yang sebenarnya. Artinya, kamu bohong juga mengenai kalung berlian yang kamu punya. Dia kembali mengingatkan barang kesayanganku itu. Iya, Mas. Itu mama pesan khusus untuk kami berdua. Harganya 2 miliar. Apa, sayang? 2 miliar? Mas Bimo tampak sangat terkejut. Aku googling harganya ratusan juta. Apa mungkin karena hanya mirip? Atau beratnya beda? Itu aja aku udah kaget. Saat itu, aku gak percaya kalau istriku memiliki barang semahal itu. Karena aku tahu kemampuanku. Kenapa kamu harus menutupi semuanya dariku? Aku ingin memberikan pelajaran pada keluargamu yang selalu merendahkanku. Aku tidak ingin lagi menutupi niatku selama ini. Apa kamu dendam pada mereka? Walau bagaimanapun, mereka keluargaku, sayang. Ibuku yang melahirkan dan membesarkanku. Kamu gak terima? Jadi, kamu setuju dengan penghinaan mereka selama ini? Jawab, Mas, supaya aku bisa bertindak. Jawaban apa yang akan Bimo berikan kepada Clara?